Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fitri. Kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Bab selanjutnya membahas tentang basiro atau mata hati. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah berkata, sinar mata hati itu dapat memperlihatkan dekatnya Allah kepadamu, dan mata hati itu sendiri dapat memperlihatkan kepadamu ketiadaanmu, karena wujud adanya Allah dan hakikat mata hati itulah yang menunjukkan kepadamu hanya adanya Allah, bukan ketiadaanmu, bukan pula wujudmu. Salik dalam perjalanannya menuju Allah akan ada nur dari Allah tiga macam. Yang pertama yaitu syu'aul basirah, yaitu cahaya akal. Yang kedua ialah ainul basirah, yaitu cahaya ilmu. Dan yang ketiga hakul basirah, yaitu cahaya ilahi. Dan semua nur tersebut akan menimbulkan macam-macam buah dan faidahnya yang penting. Maka orang-orang yang menggunakan akal mereka masih merasa adanya diri dan dekatnya kepada Tuhan, yakni Allah selalu meliputi dan mengurung mereka. Sedang orang-orang yang menggunakan nurul ilmi merasa dirinya tidak ada jika dibanding dengan adanya Allah. Sedang ahli hakikat hanya melihat kepada Allah dan tidak melihat apapun di sampingnya. Bukannya mereka tidak melihat adanya alam sekitarnya, tetapi karena alam sekitarnya itu tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berhajat kepada Allah, maka adanya alam ini tidak menarik perhatian mereka. Karena itu mereka menganggap bagaikan tidak ada. Sebagian ulama ahli thariqah berkata, seorang hamba tidak akan mencapai hakikatnya tawadu kecuali sudah bersinarnya hati dengan nur musyahadah. Dan ketika hati sudah bersinar, maka nafsunya akan lebur dan bisa menetapi kebenaran dan akhlak yang baik. Bab selanjutnya yaitu makam fana. Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah berkata, sebelum adanya makhluk telah ada Allah dan tiada sesuatu di sampingnya, dan ia kini sebagaimana adanya semula. Keadaan seperti ini adalah keadaan orang yang sudah berada di makam fana. Dia tiada melihat sesuatu kecuali Allah, bagaikan seorang di dalam gedungnya, kemudian ia mengisi rumah dengan perabot dan boneka atau patung. Lalu ditanya, siapakah yang ada di dalam gedung itu? Kemudian jawabnya, hanya dia seorang, yakni semua boneka dan patung itu tidak dapat disebut sebagai temannya. Demikian pun orang ahli hakikat tidak melihat adanya sesuatu yang dapat disebut selain Allah Azza wa Jalla. Pada bab selanjutnya menjelaskan tentang Al-Karim, tumpuan segala hajat. Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah berkata, jangan melampaui atau melanggar niat dan tujuanmu, hasrat dan harapanmu kepada lainnya, maka Tuhan yang Maha Pemurah itu tidak dapat dilampaui oleh sesuatu harapan atau angan-angan hamba. Sebaiknya bagi orang yang mengharapkan berhasil hajatnya, jangan meminta kepada selain Allah atau meminta kepada makhluk, karena itu bertentangan dengan sifat ubudiyah. Itu kalau permintaan itu disandarkan atau bergantung pada makhluk dan lupa pada Allah ketika berdoa. Apabila permintaan pada makhluk atau manusia menjadi perantara untuk meminta kepada Allah dan selalu memandang Allah zat yang memberi, permintaan seperti ini masih diperbolehkan. Perasaan yang luhur enggan membuka kebutuhan hajatnya kepada orang yang tidak dermawan, dan tidak ada yang dermawan pada hakikatnya yang sebenarnya kecuali Allah Ta'ala. Syekh Junaid al-Baghdadi berkata,
Dermawan Al-Karim itu ialah yang memberi kebutuhan seseorang sebelum diminta. Ada pula berpendapat dermawan Al-Karim ialah yang tidak pernah mengecewakan harapan orang yang berharap. Dermawan Al-Karim yaitu apabila berkuasa memaafkan dan bila berjanji menepati dan bila memberi lebih memuaskan dari harapan dan tidak memperdulikan tentang beberapa banyak pemberiannya dan kepada siapa yang ia berikan. Al-Karim adalah salah satu dari Asmaul Husna. Asma ini memberi pengertian yang istimewa tentang Allah. Satu, Al-Karim berarti Allah Maha Pemurah, Allah Maha memberi tanpa diminta, Allah memberi sebelum diminta, Allah memberi apabila diminta, Allah memberi bukan karena permintaan tetapi cukup sekedar harapan, cita-cita dan angan-angan hambanya. Allah tidak mengecewakan harapan hambanya. Allah memberi lebih baik daripada apa yang diminta dan diharapkan oleh para hambanya. Allah yang Maha Pemurah tidak dikira berapa banyak yang diberikannya kepada siapa dia memberi. Paling penting demi kebaikan hambanya sendiri, Allah memberi dengan bijaksana, dengan cara yang paling baik, masa yang paling sesuai dengan paling bermanfaat kepada si hamba yang menerimanya. Sekiranya para hamba mengenali Al-Karim, niscaya permintaan, harapan, dan angan-angannya tidak tertuju kepada yang lain melainkan hanya kepada Allah.